Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Winahi Wardani di Mapel IPA. Pada video kali ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Biasanya ketika ada orang yang sakit, demam, atau tidak enak badan, pasti kita refleks pegang dahi. Oh iya, ini kelihatannya panas. Nah, apakah yang kalian lakukan itu benar? Sebenarnya, apa sih yang kalian ukur? Ya, benar sekali. Kalian sedang mengukur suhu. Tapi, apakah dengan tangan seseorang bisa mengukur suhu? Mari kita lakukan percobaan berikut. Let's go! Pertama, siapkan 3 buah bejana yang berisikan air panas, air keran, dan air es. Kemudian, masukkan tangan kanan ke dalam air panas dan tangan kiri ke dalam air es. Diamkan beberapa saat. Setelah itu, celupkan kedua tangan secara bersamaan ke dalam air keran. Amati perubahan suhu yang terjadi. Tangan kanan akan terasa dingin dan tangan kiri akan terasa hangat. Apa demikian? Padahal air keran memiliki suhu yang tetap. Nah, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tangan bukanlah pengukur suhu yang baik. Sekarang ini alat untuk mengukur suhu sangatlah beragam. Contohnya, kalau kalian masuk ke tempat tertentu, akan diukur dengan alat seperti tembakan. Jika suhu kalian di bawah 36 derajat Celcius, maka kalian diperbolehkan masuk. Tapi, jika suhunya lebih dari 36 derajat Celcius, maka kalian harus pulang dan memeriksakan diri ke rumah sakit. Tapi, sebenarnya apa sih suhu itu? Masih ingat materi bab 1? Suhu termasuk ke dalam besaran apa? Ya, benar. Suhu itu termasuk ke dalam besaran pokok. Nah, satuannya apa kira-kira? Celcius? Bukan. Satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin, bukan Celcius. Suhu adalah besaran pokok dengan satuan Kelvin. Apakah suhu dengan panas itu sama? Tentu berbeda. Suhu adalah besaran. Kalau panas atau calor itu adalah energi. Jadi, suhu dapat didefinisikan sebagai ukuran derajat panas dan dingin suatu benda. Semakin tinggi itu semakin panas. Semakin rendah itu semakin dingin. Nah, sekarang kita pelajari tentang sejarah suhu. Pada abad ke-17, terdapat 30 jenis skala yang membuat ilmuwan kebingungan. Hal ini memberikan inspirasi pada seseorang yang bernama Anders Celsius, sehingga pada tahun 1742 memperkenalkan satuan yang diberi nama Celsius. Apabila benda didinginkan terus, maka suhunya akan semakin dingin dan partikelnya akan berhenti bergerak. Kondisi ini disebut kondisi nol mutlak. Selanjutnya ada ilmuwan baru bernama Lord Kelvin, menawarkan skala baru yang diberi nama Kelvin. Skala Kelvin dimulai dari 273 Kelvin ketika air membeku dan 373 Kelvin ketika air mendidih. Pembuatan termometer pertama kali dipelopori oleh Galileo Galilei pada tahun 1595. Alat tersebut disebut dengan termoskop yang berupa labu kosong yang dilengkapi pipa panjang yang ujungnya terbuka.
Mula-mula dipanaskan sehingga udara dalam labu mengembang. Ujung pipa yang terbuka kemudian dicelupkan ke dalam cairan berwarna. Ketika udara dalam labu menyusut, zat cair masuk ke dalam pipa tetapi tidak sampai ke dalam labu. Beginilah cara kerja termoskop. Untuk suhu yang berbeda, tinggi kolom yap cair juga berbeda. Tinggi kolom ini digunakan untuk menentukan suhu. Nah, prinsip ini digunakan Galileo Galilei berdasarkan perubahan volume gas dalam tabung. Sekarang ini, termometer yang sering digunakan terbuat dari bahan cair, misalnya raksa dan alkohol. Prinsip yang digunakan adalah pemuaian zat cair ketika terjadi peningkatan suhu benda. Nah, setelah kita tahu bahwa untuk mengukur suhu secara kualitatif agar dapat digunakan sebagai alat ukur yang tepat, kita akan mengenal berbagai jenis termometer. Karena termometer dapat menentukan suhu secara tepat. Termasuk juga termometer yang lagi viral nih, termometer yang dekat dengan corona, atau sering kita sebut sebagai termometer tembak. Tapi bukan untuk menembak ya. Baik, langsung saja kita bahas termometer yang pertama, yaitu termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar, atau volumenya yang bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini digunakan untuk membuat termometer zat cair, yaitu yang memanfaatkan prinsip pemuaian dalam pembuatannya. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Sedangkan raksa membeku pada suhu rendah minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu lebih dari 350 derajat Celcius sehingga dapat mengukur dengan rentang suhu yang lebar. Raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometernya pecah. Nah, selain raksa, kita juga bisa pakai yang namanya alkohol. Alkohol itu bisa sebagai pengisi termometer, biasanya diberi pewarna biru atau merah, supaya bisa terlihat. Berbeda dengan raksa yang sudah mengkilap. Nah, tentang suhu yang dapat diukur itu tergantung jenis alkoholnya. Pertama, toluen dengan rentang negatif 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Yang kedua ada etil alkohol dengan rentang negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Biasanya alkohol ini digunakan untuk mengukur suhu-suhu rendah, berbeda dengan termometer raksa. Nah, alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Masuk ke dalam termometer zat cair atau beberapa termometer yang menggunakan zat cair sebagai isiannya. Yang pertama ada termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Biasanya menggunakan isian raksa atau alkohol. Selanjutnya, yang kedua yaitu termometer badan atau termometer klinis. Digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Biasanya skalanya tertulis antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat dengan labu itu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibat raksa, dia akan sulit turun setelah berada di suhu normal.
Selanjutnya yang kedua yaitu termometer bimetal. Berbeda dengan termometer zat cair, termometer ini adalah termometer yang terdiri dari dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu, yaitu menggunakan prinsip pemuaian. Logam yang satu akan memuai dan menjadi lebih panjang dibanding logam yang lainnya. Ada termometer yang lagi viral nih, termometer yang kemarin-kemarin ini banyak yang beli sampai langka. Termometer yang dekat dengan corona atau biasanya sering kita jumpai kalau kita masuk ke dalam fasilitas-fasilitas umum. Nah, nama termometer ini adalah pirometer optik. Sebenarnya pirometer optik ini digunakan oleh para ilmuwan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, biasanya lebih dari 1000 derajat Celcius, digunakan pada proses peleburan logam, yaitu cara kerjanya berdasarkan perubahan warna logam akibat perubahan suhu. Skala termometer yang sering digunakan itu ada 4, yaitu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Termometer ini bekerja berdasarkan prinsip pemuaian. Zat cair dalam termometer ini akan menyusut jika suhunya turun dan akan memuai jika suhunya naik. Terdapat titik tetap bawah yang ditentukan berdasarkan suhu es melebur, sedangkan titik tetap atas ditentukan berdasarkan suhu air yang mendidih. Berikut adalah titik lebur dan titik didih masing-masing termometer. Untuk termometer Celcius, titik leburnya adalah 0 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk termometer Reaumur, titik leburnya adalah 0 derajat Reaumur dan titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur. Untuk termometer Fahrenheit, titik leburnya adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Untuk termometer Kelvin, titik leburnya adalah 273 Kelvin dan titik didihnya adalah 373 Kelvin. Kita dapat memperoleh skala dari masing-masing termometer ini, yaitu dengan mengurangkan titik didih yang dikurangkan dengan titik leburnya. Untuk termometer 100 dikurangi 0, maka menghasilkan 100. Untuk termometer Reaumur 80 dikurangi 0, maka menghasilkan 80. Untuk termometer Fahrenheit 212 dikurangi 32 yaitu 180. Yang terakhir untuk termometer Kelvin 373 dikurangi 273 yaitu diperoleh 100. Dari perbandingan ini kita sederhanakan, maka akan memperoleh perbandingan 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan rumus konversi suhu, yaitu nanti diperoleh bahwa TC5, TR4, TF minus 32 dan TK minus 273. Nah, minus 32 dan 273 ini adalah
adalah pengurangan pada skala Fahrenheit dan Kelvin sehingga nantinya diperoleh titik lebur yang sama. Nah, rumus inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan konversi skala pada termometer. Selanjutnya, skala Kelvin itu adalah skala yang paling mudah dikonversikan dalam skala Celcius atau sebaliknya. Contoh, mengubah dari Kelvin ke Celcius, yaitu nanti tinggal suhu Kelvinnya itu dikurangi 273. Sebaliknya, kalau mengubah dari Celcius ke Kelvin, suhu Celciusnya ditambah 273 ditambah 273. Sehingga kita tulis TK sama dengan TC ditambah 273. Tadi TC atau suhu Celciusnya sudah diketahui ya, 60 derajat Celcius. Maka tinggal 60 ditambah 273, maka akan diperoleh 333 Kelvin. Sehingga 60 derajat Celcius jika dikonversikan ke dalam Kelvin diperoleh 333 Kelvin. Versi yang selanjutnya yaitu dari Celcius ke Reaumur. 60 derajat Celcius kita rubah ke Reaumur. Perbandingannya yaitu TC banding TR, yaitu 5 berbanding 4. TC-nya 5, TR-nya 4. Maka kita tulis TC per TR sama dengan 5 per 4. Ingat C-nya 5, R-nya adalah 4. Kita tulis 5 per 4. Selanjutnya tadi diperoleh TC udah diketahui 60 ya, jadi tinggal kita tulis TC nya 60 per TR karena yang akan kita cari reaumurnya sama dengan 5 per 4. Nah ini nanti tinggal dikalikan silang. Nah dikalikan silang maka 5 TR sama dengan 60 dikali 4. 5 TR sama dengan 240. Maka TR sama dengan 240 dibagi 5. Maka diperoleh hasil 48 derajat Celcius. Maaf, 48 derajat Reaumur. Nah, 60 derajat Celcius sama dengan 48 derajat Reaumur. Contoh selanjutnya yaitu dari Celcius kita rubah ke Fahrenheit. Berarti menggunakan perbandingan TC, Celciusnya 5 dan TF minus 32 atau Fahrenheitnya 9. Maka TC per TF minus 32 sama dengan TC itu tadi 5, kita tulis skala perbandingannya 5 per TF itu skala perbandingannya 9. Nah, tadi diketahui TC itu adalah 60, maka kita tulis 60 per TF minus 32 karena ini yang akan kita cari sama dengan 5 per 9. Nah, selanjutnya adalah dikalikan silang. 60
60 dikali 9 berarti 5 TF dikali TF minus 32 sama dengan 60 dikali 9. Nah, yang 5 kita kalikan TF dulu. Maka diperoleh 5 TF dikurangi 5 dikali 32. Maka dikurangi 160 sama dengan 60 dikali 9 adalah 540. Maka negatif 160 ini pindah ruas ke kanan, jadi dia menjadi 5 TF sama dengan 540. Karena pindah ruas maka ditambah 160 menjadi karena pindah ruas jadi dia ditambah ya, jadi positif. 5 TF sama dengan 540 ditambah 160 700, berarti TF sama dengan 700 dibagi 5. TF adalah 140 derajat Fahrenheit. Maka dapat diperoleh bahwa 60 derajat Celcius itu sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Berikut adalah ulasan tentang materi suhu dan perubahannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jika ada video atau penjelasan yang kurang jelas, bisa langsung chat ke ibu. Thanks for watching. Stay happy, keep healthy. See ya on next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.